Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA, khususnya yang akan menghadapi atau berniat mengikuti SIMA UI 2021. Ini adalah kelanjutan pembahasan SIMA UI 2020, Matematika IPA. Dan Anda perhatikan bahwa soal-soal SIMA UI sedikit lebih sukar daripada soal-soal UTBK. Ya, kita masuk ke part 3. Namun sebelumnya bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda bisa mengikuti selengkapnya apa yang akan kami sajikan untuk SIMA UI ini, pembahasan SIMA UI 2020. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Ya. Jadi ini ada sistem persamaan, misalkan X dan Y memenuhi sistem persamaan, ini sistem persamaan yang pertama, X plus 3Y sama dengan 1, linear ini, karena semuanya keduanya pangkat 1. Kemudian di persamaan kedua ini pangkat 2. Ditanya adalah jumlah semua nilai X ya. Jadi yang ditanya itu jumlah semua nilai X. Misalnya nilai X-nya ada 2, berarti X1 tambah X2. Itu ya, itu maksudnya. Kalau nilai X-nya ada 3 ya X1 tambah X2 tambah X3. Ya, tapi kelihatannya di sini nilainya hanya ada 2. Ya, kelihatannya karena ini persamaan kuadrat. Oke, cara mengerjakannya seperti biasa. Kalau persamaan dua variabel, maka Anda tinggal mensubstitusi salah satu variabel. Jadi misalnya dari persamaan pertama ini, ya, kita dapat X tambah 3Y sama dengan 1. Ya. Kita rubah menjadi X sama dengan 1 min 3Y. Ya. Jadi lebih mudah bagi kita untuk menyatakan X dalam Y supaya tidak pakai pecahan. Kalau Anda Y dalam X pakai pecahan, nanti kurang bagus. Ya, jadi nggak ada masalah. Nanti kita hitung dulu Y, baru kita hitung X. Ya. Jadi kalau ada 2, X1 plus X2, ya kita nanti hitung Y1 plus Y2 gitu. Nanti baru kita masukkan ke persamaan pertama. Oke, kita masukkan ke persamaan kedua sekarang ya. 2X kuadrat, X-nya kita ganti ini. Jadi 2 kali 1 min 3Y kuadrat. Ya. Kemudian plus X kali Y. Plus X-nya itu 1 min 3Y. Dikali dengan Y. Min Y kuadrat. Ya. Tetap, jadi Y tetap tidak dirubah. Hanya X saja yang dirubah. Plus, nah ini ada lagi X kan. Jadi yang dirubah hanya X. Plus 4X. Jadi 4 kali 1 min 3Y. Plus Y tetap. Plus 2 tetap. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita dapat persamaan kuadrat dalam Y kan ini. Ya, kita hitung sekarang yang kuadratnya dulu ya, sekaligus ya. Oke. Ini jadi 2 kali 1 ditambah 9Y kuadrat dikurang 6Y. Ya, itu ini. Kemudian ini kalau kita kalikan 1 kali Y min 3Y kuadrat. Ini min Y kuadrat. Ini kalau kita kalikan 4 dikurang 12Y. Terus ini tetap tambah Y tambah 2 sama dengan 0. Ya. Sekarang kita hitung Y kuadratnya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Ini 2 kali 9, 18 ya. 18 berarti ya. Kurang 4, jadi 14. 14 Y kuadrat. Sekarang yang Y ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Ini min 12 ya. 2 dikali min 6, min 12. Ditambah 1, ya, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 2 berarti. Berarti min 10. Ini min 12, jadi min 22Y. Yang bilangan tetap, ini 2 kali 1, 2.
Ditambah 4, 6, ditambah 2, 8. Jadi ditambah 8 sama dengan 0. Oke, sudah selesai ya. Ini persamaan kuadrat dalam Y. Nah, kita hitung dulu Y1 tambah Y2. Gitu. Nggak usah dihitung Y1 berapa, Y2 berapa, Y1 tambah Y2 saja. Rumusnya itu kan min B per A. Ya, min, ini B-nya. Ini B-nya. Ya. Jadi min 22 ya. Jadi plus 22 ya kan, per A, A-nya ini ya 14. Oke, kita sederhanakan jadi 11/7. Ya. Oke, ya. Sudah kelihatan agak benar ini jawabannya, soalnya pernya per 7. Sekarang yang mau kita hitung X1 plus X2. Nah, kita olah ini, ya kan? Ini artinya X1 sama dengan 1 kurang 3 Y1. Ya kan? X1 itu 1 kurang 3 Y1. X2 1 kurang 3 Y2. Kemudian kita jumlahkan kan? Ini. Maka kita akan dapatkan jumlah seluruh X ya. Jumlah semua nilai X. X1 plus X2. 1 tambah 1, 2. Nah, ini min 3-nya dikeluarkan. Nah, Y1 plus Y2 begini. Nah, tinggal dimasukkan ini 2 dikurangi 3 kali. Nah, Y1 plus Y2-nya ini 11/7. 11/7. Nah, begini. Ya. Jadi 2 dikurangi. Nah, ini jawabannya kan 33/7 kan ini. 33/7. Kalau kita bagi ini 4, 2, 8, 5. 4, 5/7 ya. Iya. Jadi min 2, 5/7. Ya. Jadi jawabnya yang ini. Jawaban A. Ya, itu nomor 1. Jadi prinsipnya hanya substitusi, didapat persamaan kuadrat dalam Y. Kenapa saya pilih Y? Supaya tidak ada pecahan. Kalau Anda pilih Y dalam X, X-nya nanti pecahan, lebih sulit bagi Anda. Ya. Oke, terus ingat yang dihitung bukan Y, tapi Y1 plus Y2. Ya. Sehingga ketika kita dapatkan persamaan kuadrat ini, yang kita hitung adalah Y1 plus Y2 min B per A. Yang nomor 7, jika fx sama dengan x kuadrat plus x tambah 1 per x, maka ini 1, 2, 3, 4. Maka biasanya kan kita harus periksa 1, ya, biasanya periksa 1 atau 3. Untuk memeriksa 1, biasanya kan kita harus turunkan f absen x ya. Ini biasanya kita pakai, biasanya orang itu langsung bikin U per V. Tapi kalau kita bikin U per V, nanti turunannya U aksen V min U V aksen per V kuadrat, terlalu panjang. Ini bisa kita sederhanakan sebetulnya ya. Kalau kita bagi, ini kan artinya X kuadrat plus per X, ya kan, tambah X per X, ditambah 1 per X. Ini lebih mudah kita turunkannya, jadi nggak usah pakai U per V. X kuadrat per X kan X. X per X 1, ini X min 1. Nah, baru kita turunkan. Ya, jadi jangan diturunkan dulu ya. Oke, baru sekarang kita turunkan ya f aksen X. Jadi nggak usah pakai U per V. Ya, nggak usah pakai U per V. Terlalu kita harus hafal rumus lagi. Turunan dari X 1. Kalau ini kan gampang. Turunan dari 1, 0. Terus turunan dari X min 1, pangkat turun, pangkat kurang 1. Min 1 kurang min 1, min 2. Nah, selesai. Ini 1 tambah 0, 1. Ini X min 2 ini artinya 1 per X kuadrat. Nah, begini. Nah, ini F aksen X. Nah, kalau dia ingin F aksen 2, X-nya tinggal diganti 2 kan. Jadi F aksen 2 sama dengan 1 kurang 1 per X-nya aja diganti 2. 2 kuadrat. 1 kurang 1/4 sama dengan 3/4. Benar. Benar. Jadi 1 benar, 3 benar.
Ya. Jadi 3 benar. Jadi 3 benar ini sudah kita anggap benar ya. Jadi kita lihat fungsi turun pada interval. Jadi kalau Anda punya interval, ini min 1 sampai 0. Min 1 di sini ya. 0 di sini. Di sini katanya fungsi turun. Nah, begini kan. Turun tuh begini kan. Kalau kita pakai yang merah ini. Turun tuh berarti begini. Nah, makin kecil. Ya. Sudah. Terus nanti atau 0 sampai 1. Ini ada 1. Atau 0 sampai 1 ya. Ya, artinya turun terus ini ya. Ya kan? Ini turun, min 1 sampai 0 turun, terus 0 sampai 1 turun, ya turun lagi. Turun lagi begini. Begini. Turun ini. Dari min 1 sampai 1 sebetulnya kan. Ini kan sama aja dengan min 1 sampai 1. Ya, jadi dia turun di antara min 1 sampai 1. Oke, selesai. Ini benar. Nah, sekarang kita bisa periksa 2. Tidak ada gunanya, karena kalau kita periksa 2 benar, 4 juga harus kita periksa. Ya, maka lebih baik kita periksa 4 aja langsung. Kenapa? Karena kalau nomor 4 itu benar, dia benar semua, ya toh. Tapi ini untungnya kalau nomor 2 salah. Kalau nomor 2 salah, 4 nggak perlu. Jadi ini kalau nomor 2 salah, 4 nggak perlu diperiksa. Tapi kalau nomor 2 benar, 4 harus diperiksa. Nomor 4 ini lebih mudah kita periksa. Jadi lebih baik kita periksa nomor 4 aja ya. Karena nomor 2 juga nanti perlu 4. Jadi kita periksa 4 aja ya. Kita periksa nomor 4 ya. Fungsi mencapai minimum pada X sama dengan min 1. Jadi minimum pada X sama dengan min 1. Anda sudah tahu syarat minimum itu adalah turunan pertamanya dulu harus 0. Ya. Turunan pertamanya dulu harus 0. Ya. Nah, dari sini nanti kita dapat nilai X. Ya, misalnya X-nya sama dengan A. Maka ini ada 2. Ya. Dia bisa minimum, ya, bisa maksimum. Karena f absen ini kan, X ini kan menyatakan nilai balik ya. Ini menyatakan nilai balik sebetulnya, nilai ekstrim. Ya. Bisa nilai balik minimum, bisa nilai maksimum. Maksudnya nilai balik begini, kalau minimum itu begini. Ini namanya minimum. Jadi dari turun menjadi naik. Kalau maksimum itu begini. Naik, ini maksimumnya. Baru turun. Jadi kalau ini fungsinya naik, terus turun. Ini fungsinya turun, terus naik. Nah, ini Anda lihat ini turun kan? Jadi ini ada kemungkinan 1 ini nanti naik. Jadi di sini mencapai minimum. Jadi mencapai minimumnya itu pada 1. Ya, jadi salah ini kelihatan nomor 4 ini ya. Ya. Nomor 4 ini kelihatannya salah tanpa dihitung aja lihatnya. Min 1 kan di sini. Ini kan turun. Berarti kalau ini kan turun, berarti hanya ada 2 kemungkinan kalau dia ekstrim. Ekstrimnya pasti begini. Nah, ini pasti ekstrimnya begini. Ya. Jadi turun, ini naik baru turun. Naik baru turun itu adalah maksimum. Jadi ini tuh biasanya mencapai maksimum. Di sini dia bilang mencapai apa? Minimum. Jadi tanpa menghitung pun ini kita sudah salah, ya. Nomor 4 ini juga udah salah, ya. Tanpa menghitung pun nomor 4 ini salah. Ya, hanya dengan pakai grafik ya. Ini tadi ya. Hanya dengan pakai grafik. Kita tahu ini pas. Kan dia bilang di sini min 1 ya. Ya, X min 1 kan. Nah, kalau Anda lihat X min 1 di sini kan turun ini, yang merah ini. Tadi sudah kita buktikan benar ya. Turun. Berarti kalau dia mau ekstrim, hanya ada 2, ini pasti naik. Nah, naik terus turun, itu adalah maksimum. Sedangkan di sini dia bilang minimum. Berarti salah kan? Ya, nomor 4 sudah salah. Jadi tinggal kita periksa nomor 2. Tanpa menghitung loh, ini tanpa menghitung kita. Lebih cepat. Nomor 2. Fungsi naik pada interval min tak hingga min 1. Nah,
naik pada interval minta hingga kan di sini ya. Ini -1 tuh ini naik tuh. Tuh naik. Nah, jadi integral minta hingga sampai -1 naik memang, ya. Ini bisa dilihat di grafik ini. Minta hingga ini kan minta hingga. Nah, kapan lagi dia naik? 1 sampai tak hingga. Jadi di sini. Di sini itu dia naik. Nah, di sini 1 sampai tak hingga. Ya, nah untuk itu ini kita harus buktikan apa ini? Ini kita harus buktikan minimum. Jadi minimumnya itu bukan -1 tapi 1. Ya, X minimumnya itu sama dengan 1. Tinggal buktikan itu. X minimumnya adalah 1, ya. Itu. Bukan -1 tapi 1. Jadi kelihatannya nomor 2 benar. Ya. Nomor 2 benar. Nah, kalau Anda kurang yakin saya akan buktikan X minimum sama dengan 1. Ya, nggak apa-apa kita. Jadi sebetulnya itu aja yang kita perlu kerjakan ya. F absen X sama dengan 0. Kalau kita lihat tadi F absen X itu ini kan. Ya. Ini. F absen X ini ya. 1 kurang 1 per X kuadrat. Ini harus sama dengan 0. Itu syarat ekstrim ya. Maka kalau Anda pecahkan ini berapa soalnya? 1 sama dengan 1 per X kuadrat. Ya kan, ini pindah ke kanan. Kemudian ini X kuadrat sama dengan 1. Maka X-nya ada 2 kan? 1, 1, satu lagi -1. Ya kan? Nah, kita harus buktikan bahwa dia minimum pada 1. Jadi ini harus minimum. Nah, syarat minimum itu seperti ini. Jadi pertama turunan pertama X-nya 0, kedua syaratnya turunan keduanya. Turunan kedua dengan memasukkan nilai X sama dengan A. Ya. A itu ini 1. Kalau di kita A ini 1 ya. Kalau di kita A ini 1. Minimum itu turunan keduanya harus positif. Ya, turunan kedua dengan memasukkan nilai ekstrim tadi. Itu harus positif. Ya kita buktikan aja, mudah kan? Turunan kedua berarti kita harus turunkan turunan pertama. Turunan pertama ini kan? Turunan pertama ini. 1 min X min 2. Kita turunkan. Turunan dari turunan pertama itu turunan kedua. Ya. Ini 0. Ini min. Ini min 2 turun jadi plus 2. Pangkat kurang 1 X min 3. Ini kalau kita tulis ini 2 per X pangkat 3. Nah, sekarang Anda masukkan 1. Ya. Ya jelas positif. Ini positif kan? 2 per 1 pangkat 3. Positif. Ya. Jadi betul kan? Harus positif kan? Ini benar. Nah, udah kita buktikan benar. Jadi dengan gambar pun kita udah tahu ini. Kalau ini turun, ini pasti naik. Di sini ekstrimnya. Ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan lagi dengan part 4 pada nomor 8. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke tempat kami. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Terus berjuang. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kaninan.